Hai, kawan BC Sidoarjo. Dalam memperingati Hari Kartini nih, yuk ikut aku kepoin pegawai perempuan tangguh yang ada di Sidoarjo. Mbak, sibuk nggak nih Mbak? Enggak, gimana? Kalau nggak sibuk, aku boleh wawancara dikit nggak? Boleh, Kepoin boleh. dikit gitu. Boleh. Ya. Aku tanya Mbak ya. Sebagai kesibukan Mbak sebagai pegawai dan ibu rumah tangga, harapan Mbak kepada pasangan atas peran Mbak yang Mbak jalankan sekarang ini apa ya Mbak? Pengennya sih lebih berperan aktif gitu. Jadi selama ini ya memang berperan aktif, cuman secara kuantitas waktu kan kurang. Jadi lebih sering pulang, berangkatnya anak-anak belum bangun, pulangnya pas anak-anak udah tidur. Tapi secara quality insya Allah mereka pun masih dekat sama ayahnya sih. Oh, jadi intinya waktunya yang diperbanyak ya? Iya, tapi kayaknya nggak mungkin juga. Oke. Jadi nanti pasangannya Mbak Dian tolong waktunya diperbanyak ya Mbak ya Mas ya. Tetap 24 jam sih, cuman di kantornya agak kurangin dikit sih. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan kedua, karir atau keluarga? Atau Pertanyaan apa? Jawaban macam apa itu? kalau saat ini sih saya memilih untuk menjalankan keduanya ya. Saya nggak, maksudnya keluarga penting, tapi karir juga penting buat saya. Jadi ibu multitasking ya Mbak ya. Insya Allah, semoga Amin. Semoga bisa. Amin. Terima kasih Mbak. Oke, jadi satu pegawai udah nih. Yuk kita kepoin lebih lagi pegawai lainnya. Yuk. Halo Mbak Zaki, lagi sibuk nggak Mbak? Ya juga sih. Kepoin dikit boleh nggak? Boleh dong. Aku langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Oke. Saran Mbak bagi Bea Cukai terkait kesetaraan gender itu apa Mbak? Kalau saran saya ya terkait kesetaraan gender buat wanita di Bea Cukai, kita tuh harus punya value dan kita juga harus punya pride. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu memahami kesetaraan gender. Jadi perempuan tuh bukan berarti sama, tapi setara. Biar kita tuh juga dihargai dan juga dihormati sama orang-orang di dalam lingkup sosial. Salah satunya dengan cara kita bisa aktualisasi diri, kita juga bisa meraih pendidikan yang sama dengan laki-laki, dan kita juga bisa menempati kedudukan yang sama di pemerintahan kalau memang kita mampu kayak gitu. Menurut Mbak, istri yang beres-beres atau suami yang beres-beres? Wah, kalau ditanya kayak gitu ya pasti dua-duanya dong. Kita kan partner ya kan. Kita harus saling bekerja sama, beriringan, biar kita bisa mewujudkan visi misi kita kayak gitu. Oke, jadi kerjasama ya Mbak ya, kerjasama of course. berdua. Soalnya tinggalnya juga berdua ya Mbak. Iya, ya? itu kan bukan cuma tugas istri doang, tapi tugas Iya. suami. Karena gender equality itu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Makasih atas sama-sama. waktunya. Kayaknya kurang afdol deh kalau kita belum tanya pejabatnya. Yuk, kita tanya pejabat yuk. Sore Ibu. Sore Mbak Zi. Apakah saya mengganggu waktunya Bu? Oh enggak Mbak, gimana? Selama Ibu bekerja di Bea Cukai, hal apa yang paling berkesan buat Ibu? Ya Mbak Zi, jadi gini, kalau saya boleh cerita sedikit, saya tuh mulai bertugas di Bea Cukai, masuk di Jakarta itu tahun 95. Nah, dari 95 sampai dengan sekarang, saya itu sudah bertugas di sekitar 5 kota. Ada Jakarta, Bandung, Cilacap. Terus saya sempat balik lagi ke Jakarta. Terus yang terakhir Semarang, sebelum masuk ke Surabaya saya di Semarang. Seperti itu. Nah, tentunya di setiap tempat itu ada kesan-kesan tersendiri, ya. Bagi saya kalau yang paling berkesan itu di semua tempat saya pasti punya momen yang paling berkesan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu Mbak Zi? Karena saya itu paling senang kalau ketemu dengan orang-orang yang baru. Nah, orang-orang baru itu pasti membawa keunikan sendiri-sendiri. Nah, dari situlah saya belajar keberagaman dari agama, dari suku,
Maluku, kan ada yang Jawa, Madura, Bali, terus mana lagi dari Kalimantan juga ada. Terus bahasanya juga macam-macam. Nah, ketika saya bertemu dengan keberagaman itu membuat semangat kerja saya itu hidup, jadi berwarna. Dan kalau semangat kita sudah seperti itu, kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan happy, dengan bahagia. Jadi kalau saya boleh garis bawahi bahwa di setiap tempat saya mempunyai kesan sendiri-sendiri, dan semua kesan itu sampai dengan sekarang melekat semuanya. Begitu Mbak Zin. Jadi dari 5 kota ya Bu ya. Iya. 1 sampai 10, seberapa bahagianya Ibu jadi pegawai bea cukai? Jadi pegawai bea cukai 1 sampai 10 ya Mbak? Iya, 1 sampai 10. Sekarang nih ya yang saya rasakan 10 Mbak. 10. Kenapa kalau boleh tahu faktornya untuk yang mempengaruhi sampai mentok itu apa ya Bu ya? Iya. Ya, saya puji Tuhan Mbak, saya bisa bilang sampai 10 karena pada dasarnya bahagia saya itu saya mulai dari saat saya bangun tidur. Ketika saya bangun tidur, saya masih bisa bernafas, ditambah lagi masih ada pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang ditambah dengan bertugas di Surabaya, yang orang-orang bilang katanya enak, makanannya enak, orang-orangnya juga enak, pekerjaannya juga bisa dikomunikasikan ke semua unit. Begitu Mbak Zin. Jadi berkesan banget ya Bu ya. Berkesan. Bahagia lah ya Bu ya. Bahagia juga Mbak. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Atas kesempatannya, mohon maaf kami mengganggu. Tidak Mbak. Terima kasih Ibu. Sama-sama.